Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita kedatangan Yamaha Vega R lama, di mana kondisi permasalahan Yamaha Vega R lama ini kondisi mogok dengan kondisi engkol kaki terasa berat. Bisa kita saksikan, engkol kakinya terasa lengket. Nah, bisa seperti ini, bisa kita saksikan. Setelah kita analisa, ini kemungkinan di bagian kopling. Kenapa di bagian kopling? Karena kita cek olinya masih normal, dalam arti kondisi oli juga nggak habis, berarti kondisi piston memungkinkan untuk normal. Kita langsung ke bagian eksekusi di bagian kopling dulu. Langkah pertama kita akan bongkar dulu, kita cek, analisa dulu apakah kondisi bagian kampas ganda ataukah kondisi kampas kopling yang bermasalah. Ini pernah kita alami, bahkan sering. Ini bagian kopling juga pernah kampas kopling lengket, pernah kampas ganda, pir kampas gandanya lepas ataupun putus pernah. Nah, berbagai kemungkinan pernah kita alami. Namun untuk Yamaha Vega R ini kita belum yakin karena kondisinya juga motor ini hampir tiap hari dipakai oleh beliau yang punya motor. Juga nggak ada tanda-tanda sebelum mogok atau kondisi seperti ini, juga belum ada tanda-tanda atau mungkin ada sedikit permasalahan yang dialami oleh beliau yang punya motor, juga kita tanyai sempat juga nggak ada masalah, tiba-tiba seperti ini. Nah, kita asumsi di bawah bagian kopling ini hanya sebagian besar dari kondisi permasalahan ini. Mudah-mudahan analisa kita benar dan nggak ada permasalahan yang lain selain kopling. Untuk teman-teman mekanik silahkan ikut nimbrung di sini, dan mohon maaf kita dalam berbagi pengalaman sekiranya ada yang nggak cocok untuk teman-teman semua. Kita tujuannya berbagi pengalaman, dan mungkin untuk teman-teman yang belum paham atau mungkin ada sesuatu yang belum jelas, silahkan tanyakan di kolom komentar. Nanti kita akan bantu jawab, kita nanti akan bantu diskusi. Oke, kita kembali ke permasalahan. Kita lihat yang kita tunjuk ini. Di mangkok kampas ganda ini ada lingkaran besar, dalam arti ini ada cacat. Nah, seperti ini ada serasa gesekan. Apakah kondisi lingkaran ini yang menyebabkan kondisi lengket? Kita buka dulu dan kita analisa di belakang kampas kopling atau di belakang drag. Kita lihat kok cacatnya sebegitu dalam. Nah, kita lihat dulu sambil kita kendori baut 4 biji kampas kopling. Kayaknya ada kejanggalan, ada bekas luka di bagian mangkok ganda. Apakah keling lama ataukah ada besi yang mencurigakan yang masuk ke dalam kondisi kopling, yang menyebabkan kondisi mangkok ganda terasa atau ada goresan. Oke, kita buka dulu. Mudah-mudahan nggak parah. Dalam menganalisa seperti ini memang harus benar-benar sabar. Mencari penyakit nggak boleh gerusa-gerusu. Silahkan teman-teman mekanik, mungkin ada yang berpendapat, oh ini anunya, oh ini anunya mas. Nah mungkin gitu, monggo, kita selalu terbuka untuk teman-teman semua. Sekali lagi kita mohon maaf sekiranya kita berbagi pengalaman kurang berkenan di hati teman-teman semua. Oke, kita lepaskan dulu di bagian rumah kampas kopling. Nanti kita terakhir membuka ronsel
atau gigi ronsel di belakang itu mengkhawatirkan apakah giginya nyangkut ataukah ada apa, kok bisa sebegitu goresnya mangkok kampas ganda. Oke, kita sambil menunggu pembongkaran rumah kampas kopling, kita sedikit berbagi pengalaman bahwa dulu yang pernah kita alami itu di bagian per kampas ganda itu ada yang putus salah satu yang menyebabkan kondisi kampas ganda nggak bisa kembali normal. Dalam arti di saat kena injakan persnel lawan gas itu nggak bisa membuka dengan sempurna. Nah, kita cek dulu. Ini di belakang kopling. Nah, ini sepertinya tutup karet drop. Ini lepas. Sekilas analisa pertama itu lepas dan menyebabkan bagian rumah kampas ganda itu kena gores terlalu dalam. Oke, kita buka dulu pakai impact, nanti kita hasilnya kayak apa atau kok bisa lepas rumah kopling dengan kondisi yang baru. Nah, seperti ini. Luar biasa, ini belum berarti kelingannya lepas ya ini. Ini ada karet kopling atau karet drop. Nah, ini kelingannya lepas di sini yang menyebabkan kondisi atau tutup rumah ronsel. Nah, ini karetnya berhambur. Nah, karet seperti ini bisa teman-teman saksikan. Karetnya berhambur keluar. Faktor pertama yaitu saat mengganti mungkin drop atau karet drop ini kelingannya kurang sempurna, bisa dibilang seperti itu. Karena terbukti di lapangan seperti ini bisa lepas dan ini ada bekas gerinda. Dalam arti ini pernah diganti, bukan orisinil dari barangnya. Oke, sekali lagi ini pernah dibongkar. Dan ini adalah kelingan baru karena bekasnya ada gerindaan baru. Oke. Permasalahan sudah kita temukan ya. Ini berarti bikin yang membuat engkol tadi berat ternyata di bagian ronsel atau karet kopling. Karet kopling, ronsel, gigi raun dan sebagainya. Itu permasalahannya di sini ya. Oke, untuk teman-teman silahkan sekiranya ada yang berpendapat lain, mungkin pernah mengalami hal yang sama atau hal-hal yang unik tentang temanya kali ini, yaitu di bagian kopling yang bikin syarat. Silahkan ikut nimbrung, silahkan ikut berbagi pengalaman, mudah-mudahan bermanfaat. Sekiranya kita kurang berkenan dalam membuat video, kita mohon maaf, kita hanya tujuannya berbagi pengalaman untuk teman semua dan mungkin dalam kita menyampaikan ada kekurangan dan kelebihan. Kita mohon maaf, mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Oke, satu permasalahan sudah kita temukan ya. Jadi dari tadi engkolnya berat, mogok itu karena di bagian ronsel atau kelingannya itu lepas. Oke, jadi namanya ini ya serba salah, posisinya juga pernah diganti, cuman intinya nggak tahan lama, intinya seperti itu. Oke, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita ada hal lain, mungkin nanti kita akan cek dulu. Teman yang pasti engkol berat, kondisi mogok itu ini di bagian belakang bandul. Nah, seperti ini. Ini adalah
pemasangan atau pelepasan karet drop kopling. Oke, kita akan mengadakan pergantian karet kopling atau karet ronsel yang membuat seperti ini, manual. Kurang lebih seperti ini. Ini adalah cara manual, dan mungkin teman-teman nggak setuju dengan cara manual ini, kita mohon maaf. Karena sekali lagi kita menggunakan cara manual atau cara pribadi. Oke, sudah kita lepaskan kelingnya. Kita tinggal beli karet drop kopling yang baru. Oke, kita pemasangan karet drop baru. Mudah-mudahan nggak ada permasalahan lain yang serius. Dalam arti, selain ganti karet kopling atau karet drop yang bermasalah bikin berat engkol, mudah-mudahan nggak ada yang lain. Penyakitnya cuma di bagian kopling. Oke, kita sudah menyelesaikan di bagian pengelingan atau pemasangan karet ganda, karet drop. Nah, ini hasilnya kurang lebih seperti ini. Kalau dibandingkan dengan kerapian pabrik ya pasti kalah. Cuman untuk kelasnya seorang teknisi atau bengkel, ini adalah kurang lebih standar. Dalam arti standar kita. Oke. Kalau sekali lagi kalau pengen kayak pabrik ya monggo ganti satu set karet ronselnya. Kurang lebih seperti ini. Kalau habis dikling, silahkan teman-teman yang punya trik tersendiri dalam pengelingan. Kita juga menerima masukan dari teman-teman semua tentang pengelingan yang baik. Oke, kita mulai tata kembali dan pasang satu persatu. Oke, ikuti terus videonya, mudah-mudahan nanti nggak ada permasalahan. Terima kasih sudah mengikuti kita dari awal sampai akhir. Sedikit berbagi, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, matur nuwun, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.